Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat untuk menjalani dan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa, di podcast Kurma Spensta 1447 Hijriah, kita kembali menghadirkan narasumber dengan mengkaji tema yang insyaallah menarik pada hari ini, dan alhamdulillah kita kehadiran seorang tokoh, seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Rahmat Fakih. Beliau akan membahas tentang seorang tokoh, yaitu Sunan Ampel, insyaallah. Baik pemirsa, beberapa menit ke depan kita akan berbincang dengan beliau dan kita akan bahas insyaallah bagaimana sosok Sunan Ampel, bagaimana dakwah-dakwah beliau dan keteladanan beliau insyaallah untuk terutama sekali ditiru dan dicontoh oleh generasi-generasi muda kita. Baik, kita sapa dulu Ustaz. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Baik. ya rabbal alamin. Baik pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan beliau, seorang guru pengajar di salah satu SDN Palasa 1, Kecamatan Talango. Dan beliau memang juga pemerhati dakwah dan pendidikan di Sumeneb ini. Baik, langsung saja kita persilahkan beliau. Silakan Ustaz untuk memaparkan bagaimana sosok atau keteladanan Sunan Ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah Sunan Ampel, bahwa kita sama-sama tahu di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, itu ada wali songo yang terkenal, yaitu Sunan Ampel. Itu adalah salah satu dari 9 wali tersebut. Sunan Ampel ini adalah memiliki nama Raden Rahmat, dan beliau adalah tokoh wali songo yang berada di tepatnya sekarang di Surabaya. Raden Rahmat ini itu adalah tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Sunan Ampel ini berasal dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Jawa untuk berdakwah dengan pendekatan yang sangat bijaksana dan damai. Jadi wali-wali songo ini memang berdakwahnya dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi Sunan Ampel ini Ustaz, siapa tadi namanya? Sunan Raden Rahmat. Raden Rahmat ya. Kelahiran memang dari Jawa ya, Jawa Timur ya. Kelahiran beliau, kemudian termasuk dikenal sebagai wali songo ya. Nah, apakah beliau memang aktif juga di dunia dakwah Ustaz, menyebarkan dakwah di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur? Betul sekali Ustadz. Bahkan Sunan Ampel ini dikenal sebagai guru para wali, karena banyak murid beliau yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar dan menjadi wali yang 9 itu. Seperti Sunan Giri, terus Sunan Bonang, dan bahkan Raden Pata. Tapi Raden Pata di sini ini bukan termasuk dari 9 wali tersebut. Raden Pata ini adalah tokoh atau raja di kerajaan Demak. Berarti Sunan Ampel ini dia juga seorang guru dari beberapa wali. Benar sekali Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, kita memang kenal Sunan Ampel, bahkan kalau di Surabaya kita memang kenal. Nah, apakah dalam perkembangan dakwah beliau masuk ke masyarakat kemudian berdakwah, apakah beliau juga memang fokus ke pendidikan gitu ya, atau dakwahnya memang atau secara kultural ke masyarakat seperti apa Ustaz? Sunan Ampel di sini Ustadz memang benar, beliau itu adalah seorang guru besar, di mana beliau itu adalah seorang pendidik yang mendirikan pondok pesantren juga. Dalam kesehariannya Sunan Ampel di sini itu kehidupannya sangat sederhana dan dekat dengan masyarakat tentunya. Jadi
bagi seorang pendidik, apalagi seorang ulama-ulama besar, tentunya harus dekat dengan masyarakat, karena yang menjadi acuan kita itu kan masyarakat. Iya, iya. Jadi beliau itu mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya itu yang menjadi pusat pendidikan Islam. Dan itu sampai saat sekarang itu. Ustaz ya? Benar sekali Ustaz. Masya Allah. Ya. Beliau itu mengajarkan ilmu agama, terus terutama akhlak, Ya. dan juga membimbing masyarakat dalam kehidupan sosial. Jadi dengan kehidupan para ulama itu yang membimbing terutama di akhlak, itu kan memang kata ulama, seberapa pintar kita kalau akhlak kita itu tidak ada, maka kan jadi ulama-ulama dulu itu memang yang digarap pertama kali itu akhlak. Oke, saya menangkap begini Ustaz, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel itu dakwah kultural, itu pendekatan terhadap masyarakat ya Ustaz ya. Nah, di samping itu juga beliau melalui pendekatan tarbiyah atau pendidikan. Kita mengenal sekarang Ustaz ya, banyaknya lembaga pendidikan atau perguruan tinggi Sunan Ampel gitu ya. Nah, sebegitu menarikkah apa yang menjadi inspirasi dari masyarakat terhadap sehingga membludak orang yang mau mendaftar atau masuk ke perguruan tinggi itu? Apa memang sosok akhlak beliau atau memang penguasaan beliau terhadap ilmu yang lebih hebat? Ya tentunya dari segi ulama itu Ustaz, bahwa yang menjadi daya tarik masyarakat itu dari kampus-kampus terutama di Sunan Ampel itu, Winsa sekarang, itu tentunya karena dari sejarahnya bahwa yang pertama kali mendirikan yang sosok Sunan Ampel itu kan itu adalah tertanam bagi masyarakat itu. Jadi tertanam di dalam masyarakat itu bahwa Sunan Ampel ini itu sangat menekankan akhlak. Seperti kejujuran, terus tanggung jawab, toleransi. Beliau itu berdakwah tanpa paksaan. Jadi kenapa masyarakat itu tertarik? Jadi itu banyak alasan-alasan, terutama ya tentang keilmuan, di mana kampus-kampus besar seperti Universitas Sunan Ampel itu, nah itu kan memang di sana itu terdapat beberapa jurusan-jurusan ke fakultas-fakultas ilmu-ilmu tentang keagamaan, dan memang sekarang kan harus kita lebih dekat dengan ilmu-ilmu agama dari sisi sekarang ini Ustaz. Tadi sempat disebutkan bahwa bagaimanapun hebatnya ilmu seorang, tingginya ilmu seorang, kalau akhlak tidak ada. Nah, kalau saya sendiri untuk akhlak ini, apa gambaran ini? Pentingkah akhlak itu di dunia kita sekarang, di mana era globalisasi, era modernisasi? Seperti apa pentingnya akhlak seperti yang dicontohkan oleh Sunan Ampel? Akhlak itu sangat penting Ustaz, terutama ketika kita berhadapan dengan terutama dengan masyarakat, bahwa memang akhlak anak-anak sekarang ini sudah mulai di era di era global itu. Memang sekarang itu kayaknya sudah terkikis Ustaz. Kalau dulu kita berhadapan dengan yang lebih tua dari kita berbicara nada bicara, terus berhadapannya kita tidak langsung berhadapan secara langsung. Jadi sekarang itu kan dengan era global itu, anak-anak itu sudah mulai tidak ada seperti itu. Jadi apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada, jadi seakan-akan memang susah untuk menerapkan akhlak itu. Karena apa? Ada pepatah juga mengatakan bahwa untuk memperoleh sumber ilmu sekarang banyak kan Ustaz? Tidak harus kita bertemu dengan seorang guru. Jadi kita tinggal buka AI, terus kita buka Google saja, itu sudah banyak materi-materi. Tapi tentang akhlak itu tidak bisa diajari melalui Google itu. Di samping tentang akhlak, tauhid yang diajarkan Sunan Ampel itu penting, itu yang dipraktekkan. Sehingga akhlak itu tauhid dan bagaimana mendekatkan anak pada Allah, pada rohnya itu. Ini yang kadang-kadang anak-anak kita terbengkalai ibadahnya. Nah, seperti apa yang dicontohkan oleh
Sunan Ampel, terutama pendekatan kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala? Yang saya tahu Ustadz bahwa Sunan Ampel ini memiliki 5 istilah. 5 istilah yang kita dengar bersama bahwa dalam bahasa Jawa itu adalah moh. Moh itu kan tidak, Ustadz. Jadi kalau dalam bahasa Jawa moh itu tidak. Jadi yang pertama itu adalah moh main. Moh main itu apa? Tidak berjudi. Jadi tidak bermain judi dalam artian. Jadi tidak berjudi. Yang kedua itu adalah moh ngombe. Ngombe itu adalah artian minum. Jadi bukan berarti tidak boleh minum air, tapi dalam artian tidak boleh minum itu sesuatu yang diharamkan atau yang memabukkan. Yang ketiga Ustadz itu adalah muhmadon. Muhmadon ini adalah tidak berzina. Nah, ini yang paling berat sekarang Ustadz, bahwa dalam kehidupan kita yang sekarang di era globalisasi ini, bahwa mungkin dalam artian dulu itu berzina itu kan sesuatu yang bertemu, tapi sekarang kan dengan adanya era global kita tidak usah bertemu, datang langsung Ustadz dengan media-media tersebut. Iya, iya, benar sekali Ustadz. Generasi kita. Jadi yang keempat itu adalah mau maling. Jadi mau maling itu tidak mencuri Ustadz. Oh iya. Ya, mencuri. Dan yang terakhir itu adalah mau madat. Mau madat itu tidak memakai narkoba. Nah, sekarang di Indonesia ini khususnya narkoba itu sudah bukan tidak asing lagi. Bahkan siswa-siswa kita itu dari mungkin SMP ya sudah. Nah, itu adalah PR bagi kita, Ustaz. Baik, oke Ustaz. Ini luar biasa 5 apa namanya itu? Istilah ya, luar biasa. Ini pola pendekatan sebenarnya untuk dakwah. Bagaimana dakwah mengembalikan umat itu untuk mengenal Allah dan menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Sekarang dari keteladanan itu, dari apa yang dilakukan, nah pesan-pesan kita, keteladanan apa yang kemudian kita pesankan untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi kita dan siswa-siswi kita ya, baik di SD maupun di SMP dan sekolah-sekolah lain. Silakan. Oke. Ada beberapa nilai penting yang harus kita terapkan terutama kepada siswa dan juga bagi kita semua. Itu yang pertama adalah kesabaran dan dalam berdakwah dan juga dalam mendidik. Kita sebagai pendidik Ustadz sekaligus menjadi pendakwah sebenarnya bagi santri-santri atau murid-murid kita memang harus dibekali dengan kesabaran ekstra. Karena dengan kecanggihan teknologi dan menghadapi siswa-siswi sekarang itu berbeda sekali dengan menghadapi siswa-siswa yang pada zaman dahulu. Jadi itu memang menjadi PR bagi kita bahwa kita itu harus sangat bersabar untuk berdakwah dalam pendidikan kita. Terus yang kedua Ustadz itu adalah toleransi dan sikap menghargai perbedaan. Toleransi dan sikap menghargai perbedaan. Karena sekarang dengan perbedaan sudah banyak yang tidak sepaham dengan ini. Makanya kita bagaimana bisa mengaplikasikan bagaimana toleransi yang diajarkan oleh Sunan Ampel itu untuk menghadapi yang berbeda-beda itu. Kan dulu kan kita sama-sama tahu Ustadz bahwa Indonesia itu terutama di Jawa tidak semuanya beragama Islam, tapi berbeda-beda. Tapi bagaimana kita bisa menjaga toleransi itu? Berbeda tidak harus berbeda. Benar sekali Ustadz. Dan satu sisi lagi di negara kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu. Baik, lanjut Ustadz. Terus yang ketiga itu adalah keteguhan dalam prinsip agama. Nah, ini kalau sudah keteguhan berprinsip agama ini sudah mencakup iman Ustaz. Jadi kita harus benar-benar berpegang teguh kepada iman dan Islam, karena sekarang banyak sesuatu yang akan merubah dari keyakinan kita, sehingga kita harus bisa berpegang teguh kepada agama kita. Dan yang keempat itu adalah pentingnya pendidikan sebagai jalan perubahan. Jadi pendidikan itu bisa merubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari itu makanya pendidikan itu sangat penting. Nah, ternyata di masyarakat yang kita tahu ini Ustadz, bahwa seakan-akan pendidikan itu tidak begitu penting. Mereka semuanya menilai bahwa kesuksesan itu bukan dari hal pendidikan, tapi kesuksesan itu dari
nilai kekayaan. Yang saya tangkap seperti itu di masyarakat. Dan iya, menghasilkan gitu. menghasilkan sehingga perubahan karakter atau perubahan pemikiran itu tidak sampai ke apa yang kita inginkan gitu. Tapi dengan pendidikan kan kita bisa merubah mindset kita. Bagaimana ini bisa membedakan antara yang hak dan yang batil gitu. Dan yang terakhir Ustadz itu adalah menjadi teladan sebelum memberi nasihat. Jadi kita sebagai pendidik harus menjadi contoh bahwa kita itu harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang yang memberitahu gitu Ustadz. Nah, jadi kan seorang pendidik itu bukan pas kita itu menyuruh siswa untuk berbuat baik, tapi kita sendiri yang dilihat oleh siswa. Betul. Jadi untuk mengajarkan sesuatu, entah itu kebaikan ya dan akhlak, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Benar Ustaz. Kita sebagai guru memulai dari diri sendiri. Nah, itu contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik Ustaz, terima kasih. Pemirsa dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, demikian perbincangan kita yang cukup luar biasa bersama Ustadz Fakih hari ini, dan luar biasa, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari apa yang kita kaji hari ini tentang bagaimana sosok dan keteladanan Sunan Ampel. Amin. Baik pemirsa, saya Muhammad Ilham sebagai host dan pembawa acara pada hari ini serta seluruh tim podcast Kurma 1447 Hijriah mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, dan kami pamit dan mundur dari ruang dengan Anda dan podcast ini dengan bersama-sama Ustadz Fakih hari ini menyampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.